perkenalannya, jadi Soft Legend ini brand asli Bandung yang berlokasi di daerah Banjaran ya. Ini gedungnya dilihat besar banget. Nah, untuk lebih tahunya tentang produksi Soft Legend, yuk kita ke dalam. Yuk, sebelum masuk kita coba lagi. nggak bisa guys, kita langsung ketemu aja. Jadi guys, ini suasana produksian Soft Legend ya. Jadi konsepnya emang kita lihat sendiri ini di lantai ini udah kayak lapangan futsal yang disulap jadi dapur produksi gitu. Nah itu ada Kang AB-nya, yuk coba kita samperin yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, AB, Masya Allah. Ya, ini Masya Allah ya. Jadi konsep lapangan futsal dijadiin produksi ini teh ya. Ya. Nah, jadi ini tuh produksian apa aja nih Kang Aben? Kebetulan di sini di Soft Legend kita produksi kaos, t-shirt dari mulai kaos oblong, buat distro, buat apa-apa bisa. Buat custom juga, buat kaos wangki kayak berkerah gitu bisa, buat kemeja, celana dan Jaket apa nih? juga, ini custom nih. Dari Zero. Target Free Zero Hem. Jadi ini perusahaan dari Sinarmas. Oke. Ya. Oh, Sinarmas juga order ke sini Kang? Ya, kita order di sini. Udah banyak yang order ke sini alhamdulillah. Ya. Oke. Jadi selain tadi kaos, wanki, juga jaket-jaket kayak gini juga ya? Ya. Oke. Ini kan buat outdoor juga bisa. Benar. Nah, ini bisa ini nggak kita keliling-keliling nih? Oh, boleh. Lagi ngerjain apa aja nih teman-teman di sini? Oke, siap. Sip. Kita ini yang lagi ke packaging nih. Ini pesanan juga nih ya kayaknya nih. Ya. Celana jogger ini bisa ya, ada sweater juga nih. Bisa. Tuh, bikin sweater, Mantap. hoodie apapun insyaallah bisa di kita. Oke. Ini lagi ngerjain apa nih Kang? Nah, ini lagi over deck, ini juga custom ya. Nah, dari ini kaos wangki itu ya. Wangki. Berkerah. Oke. Ya. Oke. Nah, ini lagi bikin kerudung bagian. Jadi hampir semua produk fashion ya Kang? Ya, bisa Hampir semua insyaallah. Nah, dari mulai bikin gamis, kerudung, insyaallah kita bisa. Ya. Oke. Yang nggak bisa? Yang bisa, Ini nggak bisa bisa ya, ya bikin kapal terbang. Oke. Ya. Apa lagi Nah, nih? ini bikin obras, lagi ngoper deck kaos. Ini bikin kaos. Jadi mulai dari kaos dewasa sampai anak Iya, juga bisa kaos ya. dewasa Bahkan sampai sampai ke anak. pabrik tadi ya kayaknya. Iya, Untuk bisa. ke pabrik kayak gitu. Nah, ini juga lagi proses juga sama Nah, apa nih? si jaket. Wah, Soft Legend nih. Iya. Nih guys, ini mereknya Kang AB nih. Iya. Jadi Kang AB ini selain produksi merek sendiri gitu ya. Jadi dia memproduksi untuk UKM juga bahkan ya. Ya, kita gitu. bisa ngebantu UMKM yang lainnya. Kalau pengen bikin produk, nggak punya Nggak tempat punya produksinya, produksi kita gitu bisa ya. bikin ya, bisa bantuin. Ya, Sama siap, kita siap. sama-sama ya. Ini waterproof atau Ya, windproof? waterproof. Waterproof. Ya. Ini anti air tuh ada lapisannya. Oh, bedanya ini ya Kang ya? Ya, ini ada lapisan anti airnya. Oh, jadi guys kalau salah satu penanda ya waterproof mungkin gitu. Ya. Ini juga ada lapisan plastik mungkin plastik, ya kayak ya. plastik. Terus kalau di tiup juga kalau nggak salah, Semua kita paling juga bakal ngembung. gitu ya. Kalau anti air gitu ya. Ya, anti air Oke. gitu. Kalau anti Maling. anti miskin ya. Iya, ini sudah sepaket, sudah didoain selamat dunia akhirat. Siap. Nah ini juga udah pada beres semua Kang ya. Nah, sedikit lagi mulai beres. Oke. Nah, ini juga lagi proses finish akhir. Nah, ini kaos anak juga bisa. Oh, wow. Nih. Oh, sablon juga malah ya, Sablon. bener bisa ya.
Oke. Ya. Oh, jadi sebelum keluar, sebelum dikasih ke klien, Iya. di Kita di QC QC dulu. akhir. Oke. Ini kan cuman buang benang, nanti ada QC akhirnya nanti ada. Sebelum masuk ke packaging, kita di QC akhir dilihatin dulu. Oh, QC ada benang yang masih jahitan ya iya. gitu ya. Entah ininya malah kebalik gitu ya. Ya. Bisa juga itu terjadi di produksi mah ya. Bisa ya, bisa juga ya. Biasa itu efek hari Sabtu. Oh, ya. buru-buru. Pengen buru-buru gajian. Ya, gitu. Di ini juga steam, Ya, setrika. itu steam uap kita punya 3 kebetulan steam uapnya ada. Punya 3, Ya. oke. Mesin Bartek ada, Mesin mesin Bartek. lubang kancing ada, ya lengkap. Nah, di sini ada ruangan apa lagi nih, Kang? Kalau ruangan ada ruangan cutting di sebelah sana yang paling besar itu ruang cutting. Oke. Itu juga yang ada tulisan utamakan sholat itu juga ruang cutting. Oh, jadi oke. ada 2 ruang cutting. Kalau ordernya ketumpuk banyak jadi ngating di sana bisa, di sini bisa. Wah. Nah, kalau pengen ini musolanya dekat langsung, alhamdulillah jadi karyawan kalau ibadah cepat langsung. Kalau mau main futsal juga berarti tinggal geser ya? Tinggal digeser aja. Diangkut. Kalau pengen ruangan ada desain di atas, boleh? Iya, ruang desain. Iya. Nah, ini step by step produksi nih, yang sebenarnya tuh Ya. kayak gimana sih? Jadi kalau yang bahannya apa, baju yang kita pakai nih, Ya. baju yang kita pakai sekarang ini nih kayak jaket yang saya Ya. pakai ini nih, dari awal sampai ke konsumen tuh kayak gimana sih kan prosesnya? Dari awal pertama kan ada yang pesen dulu ya ke kita. Dari yang pesen teh tentunya kita sama CS kita customer service lihatin modelnya seperti apa dan kita bantuin bikin desainnya. Oh, dibantuin juga Iya, gitu. kalau bahkan ya, misalkan nggak sebenarnya. punya kesulitan timnya, lah ya. kesulitan di desain, kita juga ada ahli desainnya. Oke. Nanti sudah fix desain yang kita tawarkan, si pemesan juga fix. Nah, baru kita lari ke material. Karena nanti ada PO-nya di sana, nanti kita bisa lihat ya. Oke. Terus ordernya nanti kan dari pesanan berapa piece quantity, bahannya itu apa, sablon atau bordel ya. Oh, Dan pokoknya semua detail lah lengkap, ya, detail produknya. Nah, baru kita kan besoknya deal, dia Belanja. ngasih DP, belanja apa nih? Bahan, material dan lain-lain. material dan Oke. lain-lain, aksesoris. Baru kita larinya ke cutting. Oh, Ke jadi orang cutting. dari apa sih kain Ya. besar itu, Ah. gitu ya, terus di cutting, Cutting. sesuai dengan Sesuai polanya Pola, itu gitu apa ya, yang betul. dipesan. Kan bikin dulu pola. betul, Nah, betul. sudah di cutting, baru prosesnya itu laju ke apakah itu mau di sablon atau polos atau mau di bordel. Oh, oke. Gitu. Mau di sablon misalkan Sablon, atau mau di bordel. bordel bisa. Nanti siapin dulu untuk proses sablon sama bordel. Oh. Setelah beres itu, nah baru kita lari ke tukang jahit, Tukang ke jahit. proses Kayak sewing, gini ya, jahit gitu. kayak gini gitu. Oke. Nah, di sini tuh Ya. oke, yang ada yang jahitnya cuma jahit ini aja, terus ada yang jahitnya jahit finishing kayak gitu, itu emang ada bagian-bagian apa gitu? Ada, jadi ada yang bagian obras, ada yang bagian jahit, ada yang bagian ngelobang dan ngancing. Jadi nggak satu orang Wah. kayak Superman gitu ya, Wah, bikin jadi semua. ya kita pecah, kita bagian-bagian. Tapi ada juga yang satu orang dari pertama nol ya sampai jadi itu ada. Ada juga ya, cuma kayak mungkin- ini ya. Oh, Ya. oke. Dia udah kelas Udah bat kelas expert udah lah ya. jago gitu jahitnya. Kalau mungkin kalau di Avengers sama Iron Man loh kayak. Iya, kalau di sini mah meureun di Jawa Gatot Kaca. Ada gitu. kaca. Iya. Oke. Oke, sekarang ada apa lagi nih kan di sini kan? Kita lihat ke tukang desain, boleh? Boleh kita lihat tukang desain atau Saya yang lumayan berantakan, hmm. ya. Nah, kayak ini PO-PO teh kalau misalkan Oh. udah ada yang kita gambarin. Nah, kayak gini. Oke. Warnanya berapa banyak, warna seperti apa, semua lengkap di keterangan ini. Ya. Ini PO. Nah, jadi ini orang desain. desain. Ya. Oh, nice. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman kesulitan desain gitu ya, jadi cuman ada bayang-bayangan. Ini mau kantongnya di belakang gitu, mau kantongnya di mana gitu. Nah mungkin bisa dijabarkan juga gitu ya, nanti dibantu desain segala macam gitu. Oke, nah kapasitas produksi Kang, Ya. untuk misalkan kaos berapa itu sehari atau seminggu? Kalau buat seminggu sekarang maksimal 2000. 2000. Dari 2000 piece, Lumayan dari ya, 2000 ya. piece.
itu juga kan bikinan kaos polos gitu kan di 2000-an. Kalau misalkan kapasitasnya pengen nambah ya kita paling timnya itu di kerja lembur biasa. Oke. Kalau misalkan harus 2.500 seminggu ya kita usahakan itu harus beres 2.500 gitu kalau di kaos. Oke. Ya. Normalnya misalkan dari proses pembuatan nih, cutting segala macam butuh berapa lama sih? Terutama yang baru sih Kang. Yang baru kan kalau yang lama mungkin ya itu tinggal 2000 melanjutkan seminggu gitu ya, tinggal melanjutkan. Nah, untuk yang baru nih. Nah, kalau proses yang baru sama klien-klien baru memang kita butuh tahap perkenalan juga ya. Kita juga belum mengetahui bagaimana spesifikasi dia Desain, pengennya seperti pola. apa kan. Kita harus beradaptasi dengan mereka. Nah, biasanya kalau dibikin kaos itu kita beradaptasi di 2 mingguan paling lama lah. 2 minggu ya. Tapi kalau project ada juga project sangkuriang. Ekspresnya. Ada pernah beberapa kali dari perbankan, dari proyek pemerintah. Contoh, ini harus 3 hari jadi. Sukanya dadak-dadakan ya mereka. Harus 3 hari jadi 3.000. Wah, kita begadang semua. Itu bisa Cuman juga. yang nggak disarankan ya. Ya. Nah, nggak sehat. Nggak sehat itu mah nggak sehat. Nah, kalau itu di 2 mingguan lah kalau normalnya kalau untuk kaos. Tapi seminggu juga masih aman insya Allah kalau di kaos. Kalau di jaket dan lainnya memang lebih lama gitu pengerjaannya. Jadi proses waktunya juga lebih lama. Nanti bisa dinegosiasi dulu. Di Sword Legend tuh kalau nggak salah ada produk tas dan lain-lain. Sebenarnya nerima juga kan? Bisa, makanya kita juga ingin bisa manfaat ya. Kita bukannya kok punya produk sendiri tapi nggak takut loh kesaingan sama yang lain. Nah, itu tuh yang mau saya tanyakan. Enggak, saya makan karena kita kan UMKM-nya sama apalagi se-Bandung, apalagi se-Indonesia kita bersaudara, kita pengen sama-sama memajukan UMKM Indonesia, ingin memajukan bangsa ini gitu. Kita jangan kalah oleh produk-produk luar, bahwa kita tuh bisa memproduksi sesuatu yang terbaik. Saya yakin Indonesia SDM-nya keren-keren. Betul. Nah, saya lihat juga kan di sini udah ada cutting-nya gitu ya, terus juga jahit sampai ke QC gitu ya. Dan itu kan salah satu upaya untuk memastikan produknya kan bagus gitu ya, terjaga. Walaupun ya mungkin ada peluang untuk tetap gitu ya. Karena kan emang buah tangan manusia ya namanya Kang. Iya, bukan robot. Iya. Ada aja. Jadi di sini itu ada berapa penjahit Kang kira-kira? Kalau semuanya sama yang di luar itu ada 50 orang karyawan saya teh. Iya, memberdayakan 50 orang karyawan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, udah pada yang nikah, ada yang masih jomblo banyak. Yang masih jomblo ada listnya? Ada listnya ada. Teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang butuh ya yang jomblo di sini ada. Oke. Jadi for your information ya teman-teman. Jadi Kang Abe ini mantan anak geng motor gitu kan. Briges. Nah, AB itu apa tuh Kang? AB anak Briges. Oh, AB itu anak Briges. Ya, dulunya. Nama aslinya Andri kan? Andri. Pantas ini Kang AB itu singkatannya apa gitu? Ya, anak bawang atau apa? Kalau sekarang mah alhamdulillah Andri AB itu terkenal dengan Andri anak baik. Oh, anak baik. Udah berubah. Jadi dari geng motor ke produksi gitu ya. Malah sekarang brand owner malah gitu kan ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya gerbek produksi kali ini episode pertama ya. Jadi kita supaya bisa tahu gimana caranya sih, gimana sih dapurnya, cara pembuatan baju atau pakaian-pakaian yang sedang kita gunakan ini sampai di produksinya gitu. Nah, oke, Kang Abe, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya, udah mempersilahkan kita juga datang, udah jam 5 udah mau pulang. Ya, sama-sama. Semoga Silaturahimnya makasih. Siap. Amin, sama-sama. Buat teman-teman semua, meskipun masa lalu kita buruk, insya Allah kita pasti bisa lebih baik kalau kita mau berubah. Oke, guys, terima kasih. Semoga bermanfaat di episode pertama Gerbek Produksi ini. Jadi jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman pengen mungkin request mau Gerbek Produksi ke brand mana, produsen mana gitu ya. Silahkan komen teman-teman. Terima kasih. See you next time.